Itu berapa kilo dari Indonesia? Ini bener ya yang dia datang saliman langsung. Iya, benar-benar. Dihukum. Iya, dihukum. Hukumannya apa tuh, Mas? Biasanya sih bersih. Bersih-bersih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Akil Palepi dalam acara kita Diskusi Santri. Dengan bintang tamu yang sangat luar biasa ya, Pak Samir. Silakan masuk, Mas Samir. Luar biasa. Sehat, Mas ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Silakan duduk, Mas. Baik. Baik, Silakan, Mas. Mas ya. Kenapa harus tahu, Mas? Mau tahu apa, Mas? Baru datang. Nah, Baru duduk, Mas. Baru duduk udah ketawa. Baru salam saya, Mas. Udah lama di pondok? baru 9 tahun. 9 tahun. Iya, Lama, Mas. Dari tahun berapa berarti? dari tahun 2016. 2016. Iya. Saya masih SMP. Luar biasa sampean. Kendalanya kenapa sih, Mas, harus banget jadi santri? Kenapa pengen jadi santri? Padahal di luar sana kan banyak sekolah-sekolah yang lebih bagus. Kenapa harus jadi santri? Kalau saya dulu ikut sepupu. Mas Pondok, ikut sepupu. Sepupunya keluar ikut keluar. Enggak, sepupunya keluar alhamdulillah masih lanjut kita. Masih lanjut di sini. Karena berjalan dari MTS, kan dari MTS saya Mas. Oh, udah. Dari MTS, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 1 masih ingin ikut sepupu. Kelas 2 baru tahu, oh gini, santri tuh gini, gitu jadi. Kenapa pengen jadi santri, Mas? Kan banyak di sekolah-sekolah di luar, SMA negeri, SMA swasta yang internasional tuh bagus-bagus tuh. Kenapa pengen harus jadi santri? Ya karena pergaulan sih, Mas, sebenarnya di rumah yang luar biasa ekstrimnya. Kalau di rumah mereka pada minum-minum, pada make narkotika. Ya itulah kenapa alasan saya pengen jadi santri. Ya siapa tahu dengan saya jadi santri ini saya bisa ngajak, merangkul mereka. Setidaknya kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai manusia begitu, mengajak, mengingatkan. Toh kalau memang mereka nggak gubris gitu, nggak ngerespon kita, nggak jadi masalah gitu, Mas. Setidaknya di kampung itu ada satu orang yang bisa jadi pedoman gitu. Terutama orang tua sih, Mas, kalau saya. Benar-benar luar biasa. Mengingat waktu yang berjalan terus, waktu yang terus nggak bisa kita hindari. Kapan kematian itu datang nggak bisa kita hindari, terutama orang tua. Jadi apa yang Mas rasa ketika Mas udah jadi santri dibandingin sebelum masuk ke pondok pesantren? Sangat-sangat jauh, Mas. Jauh sekali. Jauh kayak mana, Mas? Maksudnya perubahan sikap, sifat, karakter berubah sifat. Yang awalnya dulu kalau ada organ tuh saya jenis dangdut gitu. ya gitu. Dangdut ya. Acara-acara gitu, acara-acara nikahan. Dulu senang ikut-ikutan kayak gitu. Alhamdulillah selama masuk jadi santri ini kurang minatnya ke situ tuh. Cuman pernah pas sudah jadi santri pernah ngikut, tapi sesekali, nggak sesering dulu gitu ya, Mas. Luar biasa. Tapi untuk kita lari ke ranah yang terkecil dulu, yaitu di lingkungan keluarga gitu, Mas. Kayak mana, apa yang sampean bisa rasakan? Saya sampean mondok di rumah sangat bersyukur sekali sih jadi santri. Lebih terang gitu rumahnya. Iya. Sangat nggak ada sarang laba-laba. Gak lucu. Gak lucu, Cak. Kayak gitu. Gak lucu, Mas. Saya senang kali gak lucu. Nambah terang ya, Mas ya. Pasti ya. Iya, memang terang. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sih jadi santri. Tapi ngomong-ngomong nih, Mas ya. Mas kan udah 9 tahun di pondok. Iya, bener ya? Bener. Kira-kira hal yang paling susah, perjalanan yang paling susah yang Mas lewatin di pondok pesantren itu apa sih, Mas? Kemudian nanti dari kesusahan itu bisa Mas ambil hikmahnya dari proses Mas yang mungkin nangis, mungkin berduka cita, bisa Mas ambil hikmahnya itu apa sih, Mas? Jauh dari keluarga sih. Jauh dari keluarga Iya. itu paling berat sih, Mas. Paling berat. Cuman Kalau bagi awal-awal sih, awal-awal setahun, 2 tahun
3 tahun masih kerasa. Masih sering nangis. Masih sering. Masih bukan sering nangis sih. Penyakitan. Enggak kalau penyakitan. Ya ke santri biasanya, kalau santri itu ada kata ngomong kalau belum gudikan katanya. Belum dibilang santri katanya. Kalau belum gudikan. Belum dibilang santri iya. gitu ya. Luar biasa. Itu yang paling susah Mas. Jauh dari orang tua. Cuman untuk hikmahnya yang bisa Mas ambil jauh dari orang tuanya apa sih Mas sebenarnya? Untuk bisa jadi pelajaran bagi seluruh santri-santri yang nonton siaran ini gitu Mas. Ya lebih mandiri sih. Mandiri Mas. Gimana maksudnya mandiri dalam hal apa begitu? Yang biasanya kita kalau di rumah, kalau kita ada masalah dikit langsung bilang ke orang tua. Kalau di pondok kan biasanya nggak boleh megang HP Pak. Nggak boleh megang HP? Nggak boleh. Selama berapa minggu? Selama di pondok, sebelum liburan boleh pulang baru megang HP. Kecuali ada jengukan dari wali santri baru megang HP Pak. Baru boleh? Boleh. Bener-bener. Cuman kalau nggak salah ada beberapa fenomena ya guys ya, santri dijenguk, salim, ambil HP, benar nggak Mas? Benar. Benar itu Mas ya? Zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu nggak megang HP, nggak kayak gitu. Itu kalau zaman dulu berapa jauh dari zaman dinosaurus? Zaman purba sih kayaknya. Zaman purba ya Mas ya. Tapi ngomong-ngomong nih Mas, Mas sendiri dari mana Mas? Dari mana sampean sendiri? Dari Way Kanan. Itu berapa kilo dari Indonesia? Kalau dari sini 2 jam 3 jaman, Mas. Nggak tahu berapa kilonya. Kalau diukur pakai jam 2 jam 3 jam. Cuman kita balik lagi tadi bener ya yang dia datang saliman langsung. Iya benar. Zaman sekarang. Hari ini terjadi. Luar biasa. Itu kalau menurut Mas sendiri ya, menurut Mas pribadi tuh faktor apa sih yang mempengaruhi santri tiba-tiba datang wali santri nih, salim, ambil HP-nya apa sih Mas? Mungkin dia sebelum masuk pondok dia main game-game gitu Mas, berbentuk-bentuk game. Akhirnya dia lama nggak jumpa sama game yang dia kangen, dia main game itu. Orang tua yang jenguk, akhirnya yang dipegang HP, langsung pelampiasan main. Sangat miris ya Mas ya? Ya miris, sangat miris sekali. Luar biasa. Oke Mas, nah berakhir ada pesan-pesan untuk teman-teman sekalian di rumah, santri-santri semuanya se-Indonesia, ada pesan-pesannya Mas. Jadi hidup yang tidak diuji tidak pantas untuk dijalani. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu. See you next time.